Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 13, Ajakan Penegakan. Demi Dharma, menahankan kejahatan dengan mengenakan baju besi dari kesabaran. Shin Fasyang Sutra Teratai, episode 1382. Kami sekalian menghormati perintah yang dipercayakan dan disampaikan oleh Buddha. Itu sebabnya kami akan bersabar terhadap segala kejahatan. Dengan hormat menerima ajaran benar dari Buddha, agar berdiam di dunia selalu untuk membimbing dan menuntun secara berkelanjutan. Dari itu, kami akan menerima ejekan, kata-kata merendahkan, dan cercaan secara berhadapan muka, karena para bodhisatwa ini menaruh hormat pada Buddha. Makanya, dalam menyebarkan sutra, mereka dapat mengorbankan diri dan menahankan kesulitan. Para bodhisatwa seakan mendengar atau tidak mendengar, tetap diam menahankannya. Benar dan salah adalah serupa bagi mereka. Adanya aku saja tidak tahu, mana ada lagi benar atau salah. Penggalan naskah ini agak panjang, namun kita juga harus bersungguh hati menghayatinya. Sekarang kita semua perlu untuk meniru bodhisatwa yang membangkitkan ikrar pada masa Buddha. Saat Buddha berada di dunia ini, bodhisatwa yang membangkitkan ikrar menghadap Buddha. Mereka semua tidaklah takut akan beragam jenis kejahatan di dunia. Tidak takut terhadap biksu jahat pada masa depan, beragam cercaan dan fitnah. Tidak takut. Sehingga mereka bersedia menerima tugas dari Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha pada masa depan yang penuh dengan beragam kejahatan. Mereka bersedia menerima tugas tersebut. Inilah tekad yang dibangkitkan oleh para bodhisatwa di hadapan Buddha. Dikarenakan mereka disebut kami sekalian adalah para bodhisatwa yang banyak jumlahnya ketika itu. Mereka menghadap Buddha dan membangkitkan tekad, juga menenangkan Sang Buddha. Sang Buddha harap tenang setelah masa parinirwana. Para makhluk hidup yang Anda pedulikan, kami akan selalu menjaga mereka. Kami akan menjaga Buddha Dharma agar senantiasa berdiam di dunia ini, sehingga semua orang memiliki kesempatan untuk menerima. Bagaimanapun kekeruhan dan kejahatan yang akan terjadi di masa yang akan datang, kami semua akan menghormati Sang Buddha. Dikarenakan dengan kita menghormati Buddha, misi yang diberikan Sang Buddha untuk kami penuhi, kami akan senantiasa membawanya. Derita sulit untuk ditahankan, kita juga bersedia menahannya. Maka mereka berkata, dengan hormat menerima ajaran benar dari Buddha, agar berdiam di dunia selalu, serta bisa untuk membimbing dan menuntun secara berkelanjutan. Demi apa yang diajarkan Sang Buddha dan apa yang Buddha pesankan, agar Dharma benar ini secara berkesinambungan bisa berdiam di dunia ini dalam waktu yang panjang dan lama, untuk mengubah dan membimbing semua makhluk. Kami bersedia untuk itu, tidak takut untuk bersusah payah. Segala kesusahan akan disingkirkan. Mereka akan bersedia untuk melindungi dan menegakkan Dharma benar, sehingga ke depan di masa kemunduran Dharma bisa terus diwariskan. Ini adalah harapan dari bodhisatwa. Bahkan, dari itu kami akan menerima ejekan, kata-kata merendahkan, dan cercaan secara berhadapan muka. Jikalau di masa kemunduran Dharma nantinya, para biksu jahat dengan pengetahuan dan pandangan sesat ini, dan sombong serta arogan, biksu demikian, yang dengan ucapan yang mencerca untuk mengejek di hadapanku, dengan kata-kata yang tajam untuk melukai saya sekalipun, ataupun meremehkan dengan berbagai cara, dan kata-kata yang merendahkan dan memaki secara langsung di hadapanku, yang seperti ini kami pun tidak takut. Tekad luhur ini adalah dari kelompok bodhisatwa ini. Para bodhisatwa ini demi untuk menaruh hormat pada Buddha,
Makanya dalam menyebarkan sutra, mereka dapat mengorbankan diri dan menahankan kesulitan. Inilah, kita harus sangat menghormati semangat dari para bodhisattva ini. Lihatlah, pada masa Buddha berada di dunia, beliau banyak membabarkan tentang prinsip dari 4 kebenaran mulia kepada semua makhluk di dunia. Semua orang yang mendengar, mereka menghayati serta memahami. Namun hati mereka tetap saja takut terhadap dunia saha ini. Mereka semua paham untuk menghindari kelompok manusia yang keras kepala dan sulit untuk ditundukkan. Berhubung sudah melatih diri, maka tidak boleh lagi ada konflik dengan dunia, dengan manusia, maupun dengan persoalan yang ada. Karena sudah tidak ada lagi konflik, buat apa harus berada di dunia ini lagi? Demikian keras kepala dan jahat makhluk yang ada di sini. Maka, murid dari Buddha, setelah memahami prinsip kebenaran, mereka juga tahu untuk membangkitkan tekad. Akan tetapi, ada juga ketakutan, tidak berani untuk berada di tempat ini. Yang ditakutkan adalah sebersih niat mereka menyimpang, menjadi terpengaruh olehnya, baik yang sengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Dunia saha ini sangatlah berbahaya, maka mereka menjadi takut. Inilah betapa berbahaya dan jahatnya dunia ini. Namun, para bodhisattva yang telah membangkitkan tekad, melihat mereka semua telah mengecewakan Sang Buddha yang telah mendidik dengan sepenuh hati. Sang Buddha datang ke dunia demi makhluk di 3 kelompok alam. Kerisauan dan kegelapan batin yang membingungkan semacam ini telah menciptakan begitu banyak karma buruk. Oleh karena itu, Sang Buddha dari kehidupan ke kehidupan datang dan pergi ke dunia. Tidak lain adalah agar orang-orang dapat memahami prinsip kebenaran dan menghindari perselisihan antar sesama, sehingga benar-benar tiada rintangan. Karena tiada rintangan, datang kembali ke dunia ini untuk membimbing semua makhluk. Namun, banyak murid Sang Buddha yang semakin memahami Dharma. Di dalam batin mereka, semakin merasa takut akan hukum karma, sehingga mereka tidak berani untuk tetap tinggal di dunia saha. Namun, Sang Buddha masih harus tetap datang kembali. Meskipun hukum alam kehidupan manusia sudah semakin dekat, akan tetapi karena Sang Buddha masih memiliki jalinan jodoh yang lain, sehingga beliau masih harus datang kembali lagi. Jalinan jodoh yang belum sempurna. Jalinan jodoh apa yang masih belum sempurna dari Buddha? Adalah masih terdapat begitu banyak makhluk hidup yang tersesat di dalam lautan penderitaan. Karena kerisauan dan kegelapan batin, oleh karena itu, Sang Buddha tidak tega, sehingga beliau melepas balasan karma dalam kehidupan ini, dan mengikuti jalinan jodoh dari hukum alam. Beliau melepas balasan karma, dan masih mau kembali lagi ke dunia ini. Ikhlas merelakan tubuh balasan ini, sehingga beliau datang kembali lagi ke dunia ini, dengan mengendarai ajaran sejati, untuk datang kembali ke dunia ini. Tathagata berarti beliau datang ke dunia demi ajaran sejati. Ketika jalinan jodohnya telah terpenuhi, beliau akan meninggalkan dunia ini. Ketika sudah terpenuhi jalinan jodoh bagi Dharma, beliau akan datang kembali. Beginilah caranya beliau datang dan pergi. Beliau datang dan pergi dengan leluasa, sehingga disebut sebagai demikianlah dia datang, Tathagata. Namun, saat dia datang ke dunia untuk mentransformasi para makhluk, jika dia hanya mengandalkan kekuatan sendiri saja, dia akan tidak mampu menyadarkan. Butuh lebih banyak orang untuk membentuk jodoh bantuan dan menjalinnya erat-erat. Mereka harus terjalin erat dalam waktu, ruang, dan antar manusia. Apalagi setelah Buddha memasuki parinirwana, ketika Sang Buddha kembali ke dunia ini,
dia harus melalui bertahun-tahun lagi sebelum dia dapat mengumpulkan mereka, melaksanakan misi membimbing mereka. Jadi, di manakah semua ini dalam ruang dan waktu? Karena jalinan jodoh dengan semua orang, dia akan tetap kembali ke dunia ini. Sementara itu, beliau masih membutuhkan bodhisatwa untuk terus mewariskan misi. Jika tidak ada yang berani datang ke dunia ini, setelah Buddha meninggalkannya, lalu apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Kita harus terus mempertahankan Buddha Dharma. Jadi, meskipun Sang Buddha tidak berada di sini secara langsung, Dharma kayanya masih ada. Meskipun dia telah melepaskan tubuh balasannya, tubuh Dharmanya terus berlanjut. Namun, Dharmakaya memerlukan bodhisatwa yang bertekad untuk terus mewariskan Dharma. Sehingga Dharmakaya Sang Buddha selamanya tinggal di dunia. Ini berarti memperpanjang umur kebijaksanaannya. Untuk memperpanjang umur kebijaksanaannya dari Dharmakaya Sang Buddha, banyak membutuhkan para bodhisatwa untuk terus melanjutkannya. Oleh karena itu, banyak bodhisatwa yang menghormati Buddha, bersedia masuk ke dunia jahat di masa depan. Meskipun itu perlu mengorbankan diri mereka demi ajaran, mereka juga bersedia menahan segala kesulitan, karena dunia ini penuh dengan kegelapan batin. Panah dari ketidaktahuan menyebabkan luka. Mereka paham dan tidak takut. Mereka bersedia menahannya. Ini adalah bodhisatwa yang membangkitkan tekad luhur. Maka para bodhisatwa ini seakan mendengar atau tidak mendengar, tetap diam menahannya. Ini juga telah dibahas sebelumnya. Tidak peduli bagaimana mereka memarahiku di depanku, tidak peduli bagaimana mereka mengejekku, mencercaku di depanku dan menghinaku, aku juga akan dengan sabar menahannya. Apalagi yang di belakangku dan tidak terdengar olehku. Tetapi suara fitnah ini dapat tersebar di 4 arah dan 8 penjuru. Aku mungkin bisa mendengarnya secara tidak langsung. Aku juga dapat tetap diam dan bersabar menahannya. Tidak akan merespon terhadap kata-kata itu. Akan tetap diam dan bersabar menahannya. Menahan segala rumor, baik itu mendengarnya secara langsung atau tidak langsung, saya akan menahan semuanya. Maka seperti itu. Secara langsung atau tidak langsung, saya juga dapat menahannya. Maka seharusnya menghapus 4 wujud ini. Wujud manusia, wujud diri, wujud semua makhluk, dan wujud usia. Segala wujud dihapuskan sepenuhnya, maka tidak akan ada konflik antar sesama. Jika tidak ada konflik antar sesama, tidak ada konflik atas masalah, bagaimana kita membedakan sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud di dunia ini? Hati telah lapang dalam menghadapi berbagai kondisi di dunia, hanya dengan satu niat, yaitu terus melanjutkan ajaran Buddha. Ini adalah tekad para bodhisatwa. Mereka bersedia menerima berbagai cercaan. Di dalam sutra dikatakan, semua kata-kata merendahkan ini akan kami tahankan. Terhadap kata-kata merendahkan seperti ini, demi Dharma, semuanya akan ditahankan dengan sabar. Menghadapi sangat banyak beragam fitnahan, hinaan, penghinaan langsung di depan muka, dan sebagainya, kita bisa menanggung semuanya. Memang benar, bagaimanapun diremehkan, tidak peduli kata-kata apa yang digunakan untuk menghina kita, kita harus bersabar, karena Dharma harus diwariskan. Jadi, kita harus bersabar terhadap banyak hal. Sehingga, seperti dijelaskan sebelumnya, dalam bab Guru Dharma, kita membahas 3 aturan membabarkan Dharma, maha welas asih sebagai kediaman, jubah kelembutan dan kesabaran, segala fenomena adalah kosong sebagai singgasana. Kita harus menggunakan batin penuh maha welas asih, memasuki kediaman Tathagata.
Memasuki kediaman Tathagata adalah untuk menyelaraskan batin kita dengan batin Buddha. Batin kita harus saling selaras dengan batin Buddha, karena kita mempelajari ajaran Sang Buddha, seharusnya bisa memahami batin Sang Buddha. Oleh karena itu, kita harus menyelaraskan dengan batin Buddha. Menyelaraskan dengan batin Buddha adalah seperti memasuki kediaman Tathagata. Batin Buddha adalah batin yang penuh maha welas asih. Oleh sebab itu, kemaha welas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah. Dalam dunia manusia yang dipenuhi makhluk yang keras kepala dan sulit ditaklukkan, harus menggunakan metode apa untuk menaklukkan mereka? Kelembutan dan kesabaran, kita harus bisa menjalankannya. Sama seperti para bodhisattva ini, mereka semua telah membangkitkan tekad ini untuk menyebarluaskan dharma yang menakjubkan ini di dunia saha. Sehingga terhadap segala hal haruslah bersabar. Hanya menahan perasaan masih belumlah cukup. Kita harus memiliki sebuah kekuatan yang sangat besar, karena dharma haruslah dibabarkan. Sehingga kekuatan dari kelembutan, kita harus menggunakan kekuatan yang sangat lembut ini, walaupun sangat lembut, namun memiliki kekuatan. Inilah hal yang harus kita pelajari, harus melatih jiwa dan pikiran. Jadi, selama beberapa hari ini selalu berbicara mengenai 4 jenis pelatihan diri. Kita harus melatihnya dalam waktu yang sangat panjang, terus-menerus, menggunakan hati penuh hormat, dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Pelatihan tanpa sisa, pelatihan tanpa henti, pelatihan jangka panjang, pelatihan dengan penghormatan, yakni untuk mendalami hati Buddha, rela selama waktu yang begitu panjang, berada di tempat manapun juga, di waktu apapun juga, dia bersedia untuk bersumbangsi. Perlu memiliki hal seperti ini, lalu mengenakan jubah kesabaran. Begitu jubah kesabaran dipakai, kita harus sepenuhnya memahami bahwa kekosongan dari segala dharma sebagai singgasana. Ada telah berubah menjadi ilusi, yang berarti menjadi tiada. Jadi, ada perkataan apa yang bisa menyakiti hati kita dan dapat menaklukkan ikrar kita? Ikrar kita adalah untuk meneruskan ikrar sejati Sang Buddha. Kekuatan jahat tidak bisa mengalahkan kita. Seharusnya kita menggunakan pikiran benar, samya smerti, dan dharma sejati kita untuk menundukkan kesombongan dan keras kepala diri kita. Makanya sering dikatakan, kebajikan dan kejahatan saling tarik-menarik. Apakah kebajikan yang akan menang atau kejahatan yang akan menang? Kejahatan menggunakan cara keji dan kekerasan menyakiti orang. Kebaikan menggunakan keharmonisan, berpengertian, dan bertoleransi. Kondisi batin seperti ini untuk menaklukkannya dan membimbingnya, ini adalah 2 polarisasi. Kasih yang lemah lembut ini dan kejahatan yang kuat. Seandainya jika kekuatan kebaikan bisa lebih banyak sedikit, maka kekuatan ini akan mampu memurnikan sifat-sifat buruk yang jahat. Ini berarti kita harus sangat bersungguh hati membimbing makhluk hidup. Bisa meyakinkan makhluk hidup dapat memahami dharma sejati, maju ke arah yang benar, pikiran benar, pandangan benar, perhatian benar, pemahaman benar, dan perbuatan benar dapat diimplementasikan. Ini di mana kita harus bekerja keras. Oleh karena itu, bab sebelumnya mengatakan, selalu di tengah-tengah orang banyak ingin memfitnah kami sekalian, di hadapan para raja, para menteri, para brahmana, para perumah tangga, serta para biksu lainnya, memfitnah kami dengan mengatakan kalau kami jahat, adalah orang-orang berpandangan sesat yang membabarkan ajaran dari aliran non-Buddhis. Sutra Teratai bab 13, Ajakan Penegakan. Para biksu jahat itu
akan terus-menerus berusaha memfitnah kita di hadapan banyak orang, juga ketika kita secara nyata menyebarkan dharma benar. Mereka akan berkata, ajaran ini tidak sesuai dengan dharma, ajaran ini hanya demi ketenaran. Oleh karena itu, ini semua adalah ajaran sesat. Mereka yang memutarbalikkan dharma yang benar ini dan memfitnahnya sebagai ajaran sesat, ini adalah tarik-menarik antara kebaikan dan kejahatan. Kejahatan akan mengatakan bahwa kebaikan itu salah. Mereka sedang tarik-menarik seperti ini, dan kebaikan harus berdiri teguh. Prinsip kebenaran pada dasarnya berada dalam batin manusia. Kita perlu dengan sabar berusaha untuk membangkitkan prinsip kebenaran ini dalam pikiran masyarakat. Jadi, kami ingin membantu orang-orang kembali ke sifat hakiki mereka. Ketika mereka tersadarkan oleh prinsip kebenaran yang sejati, mereka akan bisa mengerti bahwa ini adalah dharma yang benar. Dengan demikian, terjadi tarik-menarik antara yang baik dan yang jahat. Dikarenakan kami sekalian menghormati Buddha, kami akan menahankan segala kejahatan ini. Untuk ini, mereka akan berucap kata merendahkan. Engkau semua adalah Buddha. Semua kata-kata merendahkan ini akan kami tahankan. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Karena kita semua menghormati Buddha, Bodhisattva saat itu berkata kepada Buddha, meskipun mereka memfitnah saya, berkata bahwa apa yang saya ajarkan adalah yang jahat, menyimpang dan sesat, tetapi saya tetap kokoh mempertahankan dharma benar ini, karena dalam batin saya ada kekuatan tersebut. Menghormati Buddha memiliki keyakinan terhadap Buddha, sehingga kami akan menahankan segala kejahatan ini. Karena kita percaya pada Buddha, bersedia menahankan segala jenis fitnahan, maka untuk ini mereka akan berucap kata merendahkan. Tidak masalah bagaimana orang-orang ini menghina, merendahkan, mengejek, dan mencerca kita tidak khawatir terhadap hal itu, bahkan menggunakan beragam bahasa mengejek kita. Semua kata-kata merendahkan ini akan kami tahankan. Berbagai jenis ungkapan yang merendahkan, kita bersedia menahankannya. Dapat dilihat, untuk mempertahankan dan melindungi dharma yang benar, tidaklah mudah dan amat sulit. Maka kita harus memperkokoh batin. Berikut adalah naskah sutra selanjutnya. Pada dunia jahat dalam kalpa keruh, ada banyak yang perlu ditakuti. Setan jahat akan merasuki tubuh orang-orang dalam upaya untuk menghujat dan menghina kami. Tetapi dikarenakan kami sekalian menghormati dan meyakini Buddha, kami akan mengenakan baju besi dari kesabaran. Demi membabarkan sutra ini, kami akan menahankan semua kesulitan ini. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Bab Guru Dharma adalah mengenakan jubah dari kesabaran. Sekarang bab ini adalah mengenakan baju besi dari kesabaran. Jubah kesabaran adalah sangat lembut. Jubah kesabaran yang lembut, tetapi jubah besi dari kesabaran berbeda. Baju zirah harus dipakai dengan baik. Apakah tahu akan baju zirah? Ketika akan maju ke medan perang, tubuh ini harus dilindungi. Bahan harus terbuat dari sejenis logam. Tidak takut dengan pisau dan senjata, perlengkapan seperti ini harus dimiliki. Bisa dilihat bahwa masa depan, dunia yang keruh dan jahat di masa mendatang akan semakin keruh dan semakin jahat. Oleh karena itu, kita harus siap secara mental menghadapi dunia yang buruk seperti ini. Bodhisattva mengatakan seperti ini. Kami sekalian menghormati dan meyakini Buddha. Kami akan mengenakan baju besi dari kesabaran. Kami akan bersiap dengan baik seperti akan memasuki medan perang. Demi membabarkan sutra ini, kami akan menahankan semua kesulitan ini. Di dunia yang buruk seperti ini, kita akan bersungguh hati melindungi diri kita sendiri, agar batin kita tidak mundur,
dan jiwa kebijaksanaan kita tidak terluka. Saya juga harus menanggung hal-hal sulit. Saya bersedia menanggung kesulitan yang sangat banyak. Pada dunia jahat dalam kalpa keruh ini, benar-benar dalam kemunduran Dharma. Pada masa kemunduran Dharma dunia jahat di masa mendatang, prinsip kebenaran di dunia terus-menerus memudar. Ada banyak yang perlu ditakuti. Banyak yang sebelumnya sudah pernah dibahas, bukan hanya orang biasa saja yang melukai Buddha Dharma, bahkan para monastik yang namanya Samanera dan yang disebut biksu, di dalam hatinya tiada kesungguhan untuk melatih diri, tiada prinsip kebenaran yang benar-benar sejati. Tapi demi ketenaran dan memperoleh keuntungan, dia akan menggunakan segala macam cara untuk memfitnah mereka yang menerima dan menegakkan dharma sejati. Ini adalah dunia jahat yang keruh di masa depan, sangat menakutkan. Kita perlu sangat bersungguh hati untuk waspada dan mencegahnya. Harus amat berhati-hati, karena ini adalah suatu hal yang sangat mengerikan. Tidak heran bahwa para praktisi yang telah menerima peramalan ini, mereka akan ketakutan, tidak berani berada di dunia saha. Ternyata seperti demikian, karena Buddha mengatakannya dengan sangat lembut, mengatakan harus kemaha welas asihan agung sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala dharma sebagai singgasana, hendaknya membabarkan dharma ketika berada di sini. Mengatakan demikian, begitu lembut, namun para bodhisattva ini dapat memahami dan menghayati. Dunia yang dipenuhi kekeruhan di masa mendatang sangat jahat. Apakah bisa hanya sekedar dengan kelembutan dan kesabaran sebagai jubah? Tidak hanya itu, masih harus memakai baju besi dari kesabaran. Karena luka yang diakibatkan dunia jahat ini di masa mendatang, tiada satu tempat pun yang bisa lolos. Sulit menjaga diri dari panah tersembunyi. Jadi, harus benar-benar meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai melukai jiwa kebijaksanaan diri sendiri. Jadi, harus melindungi dharma sejati. Jangan melukai jiwa kebijaksanaan sendiri. Tekad pembinaan diri atau bodhicitta harus teguh. Jadi, harus dengan baik-baik melindungi. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, setan jahat akan merasuki tubuh orang-orang dalam upaya untuk menghujat dan menghina kami. Ketika setan-setan jahat merasuki tubuh, mereka akan selalu menghujat dan menghina kami. Setan jahat merasuki tubuh. Ibarat orang jahat yang mencaci maki secara menggila, bagaikan kerasukan setan. Orang-orang yang memiliki pandangan sesat ini seolah-olah kerasukan setan, tanpa dapat terkontrol dan tidak dapat membedakan mana yang benar atau salah. Mereka seperti ini, seperti orang kerasukan setan. Kita juga bisa melihat banyak hal yang demikian di dunia, di mana ketika batin mereka menjadi kacau, akan seperti ada seseorang di samping mereka yang menghasut mereka untuk melakukan kejahatan. Mereka tidak dapat mengontrol diri, sehingga mereka akan terus melukai orang lain. Masih ingat beberapa tahun yang lalu, ada seorang ibu demi anaknya yang akan mengikuti ujian, sehingga dia terus khawatir tentang anaknya, dan terus berdoa kepada dewa dan terus memohon mereka dan memberi persembahan kepada mereka. Dia terus berharap anaknya bisa belajar sungguh-sungguh dan dapat masuk ke universitas yang ideal, sehingga dalam hatinya hanya khawatir tentang anaknya. Demikianlah dia terus berjalan di jalan yang salah, membuat dia mempercayai tahayul. Suatu ketika, dia meminta suaminya harus membawanya untuk berdoa dan memberi persembahan lagi. Dia berdoa dan memberi persembahan agar anaknya bisa pintar, agar anaknya bisa lulus ujian masuk ke sekolah yang terbaik. Jadi suaminya sering diganggunya hingga tak dapat menolaknya. Dia ingin kemana, suaminya akan membawanya ke sana. Suatu hari, suaminya membawanya pergi.
Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba dia menyuruh suaminya menghentikan mobil. Suaminya segera menghentikan mobilnya. Apa yang dia lakukan setelah turun dari mobil? Dengan tangannya, ia terus-menerus menyembah-nyembah. Lalu tiba-tiba dia memasukkan dua jarinya ke mata dan mencongkil matanya keluar. Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di Suau. Pernah terjadi. Ada relawan suci kita yang mendampingi. Sepasang ibu dan anak perempuannya, mata si ibu telah terluka, sudah tidak bisa melihat lagi. Anak perempuan menemaninya datang, menceritakan bahwa dia demi studi anak laki-lakinya, dia merasa sangat khawatir, sehingga sering mengambil jalan menyimpang untuk memohon, sehingga menyebabkan psikisnya menjadi kacau. Suami ingin membawanya untuk berobat, dia tidak mau pergi. Hanya terus ingin pergi untuk memberi persembahan dan menyembah. Sehingga hari itu terjadi hal demikian, menyebabkan dia buta seumur hidup. Tetapi hatinya masih tidak dapat terbuka, sehingga membawanya kemari. Belakangan berbicara dengannya, menjelaskan, dia berkata telah pulang dengan kondisi tenang. Ini sebenarnya hatinya sudah tenang atau belum? Sesudah sekian tahun, inilah ketika setan-setan jahat merasuki tubuh. Bukan kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Juga ada semacam mencaci maki secara menggila, sangat gila, hati yang gila sehingga menjadi delusi, kehilangan diri sendiri. Dengan demikian, mereka akan selalu menghujat, tidak mengetahui bagaimana status diri sendiri, hanya terus ingin memfitnah orang, ingin menghancurkan orang lain. Yang semacam ini bagaikan setan jahat yang merasuki tubuh. Dengan demikian, ingin selalu memarahi orang, memfitnah orang. Yang seperti demikian, yang telah mencemooh saya. Orang demikian seperti setan jahat yang merasuki tubuh. Yang demikian tidak dapat membedakan prinsip kebenaran, selalu ingin memarahi orang. Ini bagaikan orang jahat yang mencaci maki secara menggila, bagaikan kerasukan setan. Bisa menganggapnya seperti demikian, seperti kerasukan setan. Ini tidak nyata. Jadi, tetapi dikarenakan kami sekalian menghormati dan meyakini Buddha, kami akan mengenakan baju besi dari kesabaran. Kami sekalian menghormati dan meyakini Tathagata, makanya selalu melatih praktek cinta kasih, kesabaran, dan maha belas kasih. Mengenakan baju besi dari kesabaran untuk mengubah yang sulit diubah. Kita semuanya sudah bisa menghormati dan meyakini Buddha, maka seharusnya mengenakan baju besi dari kesabaran, baju untuk menahankan penghinaan ini. Kita harus memakainya. Yang pertama, keyakinan kita harus kokoh. Jangan membiarkan kejahatan merusak keyakinan kita. Maka harus mengukuhkan keyakinan kita sendiri dan melindungi jiwa kebijaksanaan serta dharma yang benar. Oleh karena itu, kita butuh adanya sebuah metode, yaitu menghormati dan meyakini Tathagata. Ada Buddha di dalam batin kita. Buddha berada di dalam batin kita, sehingga kita dapat menyatu dengan batin Buddha, melindungi dharma benar. Kita semua dapat meyakini semuanya, maka selalu melatih praktik cinta kasih, kesabaran, dan maha belas kasih. Kita yakin terhadap Buddha, Tathagata yang datang ke dunia dengan mengendarai dharma demikian, dan mengendarai dharma demikian untuk mencapai parinirwana, kemudian kembali ke dunia juga dengan mengendarai dharma demikian. Pada periode waktu tersebut, kita akan memastikan bahwa sepanjang waktu dan ruang, dharma benar tak akan terputus di dunia. Terhadap semua kesesatan dan kejahatan, kita akan sabar menahan. Kita akan selalu dapat bersabar, berwelas asih, menahankan penfitnahan. Kemaha welas asihan sebagai kediaman. Kita telah memasuki kediaman Tathagata, yaitu pertama, meyakini Sang Buddha, menghormati Sang Buddha. Ketika kita memasuki kediaman Tathagata,
dengan kemahawelas asihan untuk memasuki kediaman Tathagata. Tujuannya adalah demi menyelamatkan para makhluk dan meneruskan ajaran Sang Buddha. Jadi, kita harus mengenakan jubah penuh kelembutan dan kesabaran. Kita telah menerima bimbingan Sang Buddha. Kekosongan sejati, semuanya adalah kosong. Kebijaksanaan prajna ini, kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan. Kita semua memahaminya. Oleh karena itu, kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai singgasana. Fitnahan yang seperti ini tidak menghalangi tekad kita. Inilah yang dilakukan oleh para bodhisattva untuk menghibur dan juga berikrar kepada Sang Buddha. Oleh karena itu, mereka perlu mengenakan baju besi dari kesabaran, agar diri sendiri tidak terluka dan mereka juga mampu menyebarkan Dharma Buddha yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita harus mengenakan baju baja dari kesabaran untuk mengubah yang sulit diubah. Untuk mengubah orang-orang yang keras kepala dan sulit ditaklukkan ini. Orang-orang ini, kami bersedia mengubah mereka kembali. Oleh karena itu, untuk mengubah yang sulit diubah. Meskipun orang-orang ini memarahi dan menindas saya, tetap dengan bersungguh hati untuk mengubah mereka. Untuk mengubah yang sulit diubah. Saya hanya ingin mengubah mereka, sehingga demi membabarkan sutra ini, kami akan menahankan semua kesulitan. Demi membabarkan sutra ini, harus bersabar menghadapi segala kesulitan, tetapi kita tetap bersedia mengatasi segala kesulitan. Demi menyebarluaskan sutra ini, dikarenakan ingin menyebarluaskan sutra ini, saya harus mengatasi segalanya. Hanya ada satu cara, yaitu bersabar dan bersabar. Mengenakan jubah kesabaran dan baju besi dari kesabaran. Kami semua telah mengenakannya. Demi keselamatan, harus melindungi diri. Maka harus bersabar akan hal yang sulit ditahankan. Kita harus bersabar. Harus mengubah orang yang sulit dirubah. Sabar terhadap hal yang sulit untuk bersabar. Kami tidak menyayangi jiwa kehidupan sendiri, hanya menghargai jalan tiada tara. Kami sekalian pada masa-masa mendatang akan melindungi dan menegakkan apa yang telah dipercayakan oleh Buddha pada kami. Sutra Teratai Bab 13, Ajakan Penegakan. Saya tidak hanya akan memperdulikan tubuh saya bersedia merelakan tubuh ini, yaitu hanya menghargai jalan tiada tara. Saya akan benar-benar menjaga ajaran kebenaran yang menakjubkan ini. Kami sekalian tidak berani hanya menyayangi jiwa kehidupan sendiri. Tidak akan hanya demi menyayangi diri sendiri, tidak ada lagi cinta kasih yang kecil, hanya ada cinta kasih universal. Bersedia berkorban tubuh dan nyawa, yakni merelakan tubuh demi jalan kebenaran, bersedia untuk bersumbangsi, akan menghargai jalan tiada tara. Inilah ikrar yang dipanjatkan oleh para bodhisattva. Kami sekalian pada masa-masa mendatang akan melindungi dan menegakkan apa yang telah dipercayakan oleh Buddha pada kami. Kami sekalian adalah kita semua. Kita para bodhisattva, kita semua rela pada masa-masa mendatang melindungi dan menegakkan apa yang telah dipercayakan oleh Buddha dan prinsip kebenaran yang telah disampaikan kepada kami. Kita semua telah bisa memahami. Sang Buddha tidak perlu khawatir. Kita semua rela bersumbangsi. Betul. Kita harus sabar. Bersabar di dunia saha. Selain menghadapi hati manusia yang jahat dan angkuh, juga ada orang yang bahaya dan sulit ditebak. Benar-benar banyak orang seperti ini. Kita harus berwaspada, harus mencegah. Dharma yang menakjubkan ini hendak diwariskan tidaklah begitu mudah. Rintangan yang berwujud dan yang tak berwujud juga sangat banyak. Kadangkala, rintangan bukan hanya datang dari luar,
tapi niat pikiran kita sendiri yang bergejolak. Siapa tahu juga akan mendatangkan rintangan yang sangat besar. Maka melatih diri itu sulit, sangat sulit. Tidak hanya sulit untuk melatih diri, menghadapi dunia ini lebih sulit lagi. Inilah dunia kita yang sangat sulit. Sekarang ini begini, masa mendatang akan lebih parah lagi. Maka kita harus memahami dengan sepenuh hati. Bukan hanya hati manusia yang susah ditebak, hati manusia dan hubungan antar manusia bahaya dan sulit ditebak. Dan bencana alam juga cenderung banyak, maka kita harus sangat bersungguh hati, mensucikan hati manusia, baru dapat menghilangkan hawa kekeruhan dari 5 kekeruhan. Maka saat belajar ajaran Buddha, kita harus senantiasa mempraktekkan dalam hubungan antar manusia. Ada kalanya melihat kita bersumbangsi demikian, bersumbangsi melakukan hal yang benar melalui proses yang sulit. Hasilnya bersukacita, sangat bersukacita. Seperti kepala rumah sakit Lin, dia membawa seorang pemuda Shanghai Tiongkok, Wu Xiaotung, datang ke geria bertemu guru. Wah, karena Parkinson sampai seluruh badannya tidak bisa dikontrol. Bila tidak makan obat, dia tidak mampu untuk berdiri. Telah bertahun-tahun lamanya berguling-guling di atas lantai, tidak dapat dikontrol. Komite kita menemukannya, membawa pulang kasus ini. Setelah mempelajari dan memahami, lalu memintanya untuk membawa anak muda itu ke sini. Setelah dibawa ke sini, dengan obat saja sudah tidak mampu mengobati. Terus-menerus diobati, diselaraskan hingga akan menanam chip. Teknologi sekarang, chip ini, melalui operasi chip ini ditanamkan di dalam. Pelan-pelan diselaraskan sampai pulang ke geria. Rupanya seorang yang amat tampan, pemuda yang sangat keren. Dia tamatan Universitas Fudan. Seorang yang berpendidikan. Demi menjaganya, ibunya sangat menderita. Saat ini ibunya juga berpenyakitan. Ibu dan anak semuanya telah datang. Ibunya datang ke tempat kami, kita juga merawatnya baik-baik, mengadakan check-up. Sang anak, kami merawatnya dengan baik. Dia datang ke geria dengan berjalan. Masuk ke geria, pelan-pelan memapahnya. Sebenarnya tidak dipapah juga bisa berjalan. Untuk dilihat guru, melihat dia menampakkan senyuman, mendengar dia berbicara dengan jelas. Akhirnya saya mengambil buku Sutra Makna Tanpa Batas. Berkata, "Buku ini untukmu, bacalah." Dia membacanya, karena yang mereka baca adalah aksara yang disederhanakan. Sedang buku kita aksara tradisional, dia agak kesulitan. Saya berkata, "Tidak apa, kamu bersungguh hati membacanya." Dia juga memberi saya sebuah buku, agar saya melihatnya. Dia juga menyalin sutra dengan tangan. Saya berkata, "Tulisanmu sangat indah." Dia berkata, "Sebelumnya tidak mampu menulis huruf, kehilangan kemampuan untuk menulis. Sekarang sudah mampu menyalin sutra dengan rapi." Saya mengatakan, "Teruskan, harus lanjut menulis lagi. Juga harus melafalkan Sutra Makna Tanpa Batas." Melihat demikian, keberhasilan ini membuat sukacita, sehingga pasien yang seperti ini sekarang tidak ada obat untuk mengobatinya, bisa membuatnya sampai dia bisa berdiri, berjalan dengan mantap, juga berbicara dengan jelas. Ini bukan hal yang mudah, harus melalui berapa banyak proses, kesulitan, liku-liku, baru bisa membangun rumah sakit ini, baru bisa memiliki orang yang demikian berbakat dan teknologi. Cinta kasih yang sesungguhnya, para tim medis yang mendampingi, membuat para pasien bisa sembuh kembali dengan baik. Ini bukan hal yang mudah, namun mesti bersumbangsi untuk menerobos banyak kesulitan, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.